Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan notifikasi loncengnya. Tahukah kalian bahwa kuliah itu menjadi impian bagi sebagian besar orang untuk yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi mungkin bagi kalian untuk memilih jurusan atau program studi di universitas itu masih bingung ya. Pengennya di misalnya mau pengen di prodi A atau di prodi B. Terus prospek kerjanya gimana sih kalau misalnya kuliah di jurusan A, jurusan B? Ya guys, jadi prodi itu adalah program studi. Jadi kalau di universitas atau di perguruan tinggi itu namanya pertama universitasnya dulu, lalu turun ke fakultas. Fakultas itu yang membawahi beberapa program studi. Nah, program studi di sini banyak banget. Kalau misalnya kita lihat ya, sekarang kan lagi pendaftaran UTBK SBMPTN 2020, di mana kalian pasti ingin memilih beberapa jurusan dan prodi untuk didaftarkan di SBMPTN. So, kalian yang masih bingung gimana sih apa sih prodi yang ada di universitas dan prospek kerjanya itu bagaimana saja, langsung aja simak video dari aku. Stay tune and let's check this out. Jadi guys, di sini aku ngasih beberapa gambaran aja atau macam-macam dari program studi yang paling banyak diminati oleh banyak orang karena selain dengan prospek kerjanya yang tinggi, ini juga bisa menjadi kayak favorit bagi orang-orang yang memilih program studi ini. Pertama adalah pendidikan dokter. Ini adanya di Fakultas Kedokteran ya guys. Nah, kenapa sih banyak banget orang yang pengen masuk ke kedokteran, terutama saat memilih di SNMPTN ataupun memilih di saat SBMPTN. Selain cita-citanya ingin menjadi dokter, pastinya mereka memiliki niat tersendiri bahwa kalau misalnya itu kan dokter itu kan membantu orang untuk menyembuhkan penyakit. Terus selain itu juga, dan memiliki profesi sebagai dokter itu bisa memiliki prospek kerja yang tinggi. Nah, apa aja sih prospek kerja dari kalau misalnya kita sudah lulus di kedokteran? Yang pastinya kalian bisa bekerja di rumah sakit atau membuka klinik seperti kayak ada klinik kecantikan, terus juga ada beberapa yang kalian bisa juga untuk tes CPNS. Tapi umumnya rata-rata kalau yang udah mau jadi dokter itu biasanya tidak selain bekerja di rumah sakit, itu juga bisa membuka klinik. Program studi yang kedua adalah akuntansi dan manajemen. Ini adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi ini tuh mempelajari tentang penyusunan dan pelaporan tentang keuangan. Dan ya kalau misalnya mau masuk di program studi ini, kalian harus benar-benar teliti dan detail. Karena kalau misalnya kalian salah sedikit dalam menghitung perakuntansian, maka kalian akan salah. So, kalian benar-benar yang pengen masuk pada prodi ini, dipikir dulu secara matang bahwa pembelajarannya ada di kuliah saat akuntansi itu adalah tentang menghitung tentang laporan keuangan. Terus lulusan dari akuntansi ini kerjanya di mana? Nah, kalian bisa aja sebagai pegawai lembaga keuangan seperti di bank, kalau yang atau di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau juga bisa sebagai akuntan atau internal auditor. Program studi yang ketiga adalah hukum. Yang jelas ini adanya di Fakultas Hukum ya. Nah, di Fakultas Hukum ini terbagi lagi bisa ada yang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional, dan lain-lain. Nah, kalian yang benar-benar pengen cita-cita jadi lawyer, nah bisa banget untuk masuk di jurusan
atau di prodi hukum, karena kalian nanti di sini akan mempelajari banyak hal tentang hukum. Pasti banyak banget nih ya di antara kalian para pejuang SBMPTN yang ingin sekali masuk di jurusan hukum. Nah, apa aja sih prospek kerja dari jurusan hukum ini sendiri atau prodi hukum? Yaitu salah satunya bisa menjadi pengacara, terus hakim, jaksa, dan bisa juga sebagai advokat atau membuat notaris. Program studi yang keempat adalah arsitektur. Ini adanya di Fakultas Teknik. Ya, kalian di sini ada bagiannya tuh di teknik arsitektur. Nah, kalian yang suka menggambar, terus yang suka ngedesain ini bisa banget untuk masuk ke prodi arsitektur. Guys, lulusan dari arsitektur ini banyak banget diincar gitu ya oleh perusahaan developer, karena selain dengan gajinya yang tinggi, itu sangat banyak banget diminati oleh orang-orang. Yang kelima adalah farmasi. Nah, ini berkaitan dengan medicine gitu ya, obat-obatan seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin dulu sekolahnya SMK-nya di farmasi, itu bisa melanjutkan kuliah dengan jurusan farmasi. Nah, kalian bisa kerjanya di mana sih kalau farmasi? Itu bisa juga sebagai peneliti, ada seperti di LIPI ya, kalian tahu LIPI. Terus selain itu juga kalian bisa kerja di apotek atau kalian bisa menjadi apoteker. Yang keenam adalah psikologi. Nah, lulusan dari psikologi ini disebut sebagai psikolog ya. Nah, ini berhubungan dengan psikis atau jiwa manusia. Jadi kalian itu akan memberikan konseling kepada orang-orang yang membutuhkan atau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Tapi tidak hal dengan itu aja ya. Bisa konseling apapun selagi itu masih ada dalam jangkauan dari psikolog itu. Yang ketujuh adalah ilmu komunikasi. Ini banyak banget ya orang yang pengen masuk di program studi ini, karena selain apalagi yang suka editing video, terus fotografer, broadcasting, dan segala macamnya yang berhubungan dengan komunikasi gitu kan, pasti ini menjadi program studi favorit, terutama di pilihan baik SNMPTN maupun SBMPTN. Prospek kerja di ilmu komunikasi ini, setelah lulus itu kalian bisa jadi apa? Nah, kalian itu bisa menjadi jurnalis, advertising, dan juga bisa menjadi broadcasting yang ataupun yang berhubungan dengan media komunikasi. Oke guys, yang terakhir ini adalah PGSD. Ini merupakan salah satu prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, dari prodi PGSD ini, bagi kalian yang suka mengajar, terus dan juga suka anak-anak, bisa untuk mendaftar di prodi ini. Tapi guys, jangan salah kira dulu. Lulusan dari PGSD ini tidak hanya menjadi guru SD saja, tetapi kalian bisa juga menjadi dosen dengan melanjutkan di pendidikan selanjutnya di S2. Nah, selain itu, kalian juga bisa membuka les privat, ataupun jika memiliki biaya yang lebih, itu kalian bisa mendirikan sekolah. Nah, apalagi kan guru ini banyak banget dibutuhin ya, karena selain banyak yang pensiun, itu juga memiliki daya tampung yang banyak untuk guru di akhir-akhir ini. Nah guys, jadi kalian ingin memilih prodi yang mana nih? Tapi ingat, kalau misalnya kalian memilih prodi di salah satu universitas, itu kalian jangan asal milih aja, tapi lihat prospek ke depannya. Terus lihat juga passion kalian itu di mana. Jangan karena gengsi nih ngikutin teman, ataupun karena pengen dapetin gelarnya aja, tapi lihat apa sih yang kalian capai, apa sih yang kalian inginkan setelah kalian lulus dari program studi tersebut. Guys, pesan dari aku, jangan takut mencoba
dan bereksplorlah atas ilmu yang telah kalian miliki, dan lakukanlah hal-hal yang bermanfaat atas ilmu yang kalian punya. Oke, sekian rangkuman dari aku beberapa program studi yang banyak diminati oleh orang-orang dan para calon mahasiswa baru gitu ya. Dan di sini kalian bisa dijadikan sebagai referensi untuk saat memilih nih, ketika kalian memilih di SBMPTN nanti. So, pilihlah dengan passion dan minat bakat kalian. Jangan sampai salah pilih ya. Thank you. See you next video. Dadah.